Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dipenuhi sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan atas berkat pertolongannya, kita dimampukan melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 13 Desember 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 5 dikatakan demikian. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, janganlah engkau menghakimi sesamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, ada banyak tantangan, rintangan, dan cobaan. Rintangan dan pencobaan dapat menimbulkan perselisihan. Dari setiap perselisihan yang ada, akan memunculkan penghakiman. Kita sering sekali menghakimi saudara kita, apalagi musuh kita. Kita sering merasa hidup kita jauh lebih baik, lebih bagus dari saudara kita atau musuh kita tersebut. Untuk itulah nas ini mengingatkan kita, jangan menghakimi karena kita tidak memiliki hak untuk itu. Penghakiman datangnya hanya dari Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, itulah hari penghakiman. Pada hari penghakiman, Ia menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Dia akan menunjukkan semuanya pada waktu yang tepat. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Karena itu kita akan menerima segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Pujian itu datang dari Tuhan, dan hukuman itu juga datang dari Tuhan. Hanya orang yang berjalan seturut kehendak Tuhan saja yang akan mendapat pujian. Dan bagi mereka yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan akan mendapat hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama di hadapan Tuhan, akan menghadapi penghakiman. Karena itu, janganlah menjadi hakim bagi sesamamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus melalui nas hari ini, kami diingatkan agar kami tidak sekali-kali menghakimi orang lain atau sesama, karena kami adalah orang yang berdosa, orang yang lemah, dan kami tidak memiliki hak untuk menghakimi. Penghakiman adalah hak Tuhan, dan Tuhan akan datang untuk menghakimi semua umat manusia
pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu sadarkan kami Tuhan, bahwa Tuhan menyoroti tindakan tersembunyi dari semua orang dan akan memperlihatkan pikiran dan maksud manusia yang sesungguhnya, yang baik maupun yang jahat. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup ini dengan menjaga integritas, hidup menurut firman dan kehendak Allah, sehingga kami dapat menjadi pelayan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, jika Engkau selalu setia memelihara hidup kami, mencukupkan segala apa yang kami perlukan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Kiranya Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang merindukan kesembuhan dan pemulihan kesehatan mereka masing-masing. Tuhan menopang dan menolong mereka yang mengalami berbagai masalah dan penderitaan. Tuhan menunjukkan jalan terbaik bagi mereka untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan mereka yang bersedih. Tuhan membuka pintu rezeki bagi mereka yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat bagimu Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.